Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10, jadi mohon maaf untuk materi prakarya, khususnya mata pelajaran prakarya, saya sendiri nanti kali ini bisa untuk memberikan pembelajaran daring, disebabkan karena ada beberapa tugas tambahan yang membuat saya harus meninggalkan tempat atau tidak sempat masuk atau tidak sempat melaksanakan pembelajaran daring via online. Ya, jadi untuk kelas 10 SMA Negeri 1 Bulatan Timur. Jadi ini adalah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, ini materi awal. Jadi yang pertama tujuan dari pembelajaran ini. Nah, setelah bab ini, bahwa kalian harus menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat kerajinan, ragam budaya, non benda, serta keberhasilan wirausaha dalam anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non benda guna membangun semangat usaha, mendesain, kemudian mempresentasikan, dan melakukan evaluasi. Nah, teman-teman sekalian, adapun materi yang pertama itu di bab 1, yaitu karakteristik kewirausahaan. Wirausaha ini menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, kemudian pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Nah, sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi usaha adalah perbuatan amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan adalah, kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi atau KBBI menjelaskan bahwa wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Nah, pelaku wirausaha ini dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneurship, yaitu seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Jadi wirausaha itu dapat kita simpulkan bersama bahwa orang yang memiliki ide, orang yang memiliki perilaku, orang yang memiliki bakat untuk mengenalkan produk-produk baru, kemudian memiliki cara berpikir untuk bagaimana memasarkan produk atau membuat produk sehingga bisa laku di dalam pasaran. Nah, kewirausahaan itu seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, yaitu nomor 96 1961 garing Kep garing M garing angka Romawi 9 garing 1995 adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi orang yang berwirausaha itu tentunya dia memiliki usaha, dia memiliki barang untuk dijual, diproduksikan dengan inovasi atau perkembangan yang begitu bagus, yang kemudian dia bisa meraup keuntungan. Itu namanya orang yang berwirausaha. Nah,
sifat apa yang harus ditanamkan oleh orang yang berwirausaha? Yang pertama, yaitu percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditekun oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Nah, jadi kalau orang tidak percaya diri, semacam kita kalau ada sesuatu yang harus kita sampaikan kepada orang lain, atau ada sesuatu yang harus kita perkenalkan ke orang lain, kalau kita tidak percaya diri maka semuanya akan terhambat. Nah, begitu juga dengan wirausahawan yang kemudian berorientasikan tugas dan hasil. Jadi segala sesuatu itu harus punya orientasi atau hanya punya prioritas. Seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Jadi kalian harus pikirkan baik-baik bagaimana modal kalian sehingga kalian bisa meraup keuntungan kalian. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang namanya wirausaha pasti akan mengalami kebangkrutan. Nah, ini yang paling penting. Berani mengambil resiko. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki alternatif, banyak alternatif yang harus dia pilih dalam mengambil resiko ketika misalnya produk yang kita jual ini sudah banyak yang menjual di toko-toko lain. Berarti kalian harus bagaimana mengambil resiko sehingga bisa mencari alternatif pengganti. Ya, yang keempat harus memiliki jiwa kepemimpinan. Ya jelas, kepemimpinan itu adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan perilaku yang adil. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Jadi nilai di sini itu harga misalnya atau kualitas produk misalnya. Ya, dan yang kelima itu keaslian. Jadi hal-hal yang kalian jual itu harus asli, original. Jangan menjual barang-barang yang KW. Yang keempat, berorientasi kepada masa depan. Jadi segala sesuatu itu harus kalian perlihatkan bagaimana masa depan kalian ke depan. Apakah produk-produk ini masih layak untuk didistribusikan kemudian hari atau dia akan punah atau akan habis zamannya. Nah, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Ya, yang namanya berwirausaha pasti ada gagal dan ada yang berhasil. Nah, memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan sesuatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Jadi ketika kalian gagal tidak perlu lagi langsung down, langsung kecewa dan lain-lain sebagainya. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba wirausaha dalam suatu bidang lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Cobalah kembali. Tentu sebelum memulai berwirausaha buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Nah, untuk kelas 10, jadi itu sekilas tentang wirausaha karena ini materi pertama. Jadi tugas kalian ini. Amati lingkungan sekitarmu, cari informasi dari buku, koran, majalah atau internet untuk temukan toko wirausahawan di bidang kerajinan yang sukses. Kalau tidak ada di bidang kerajinan, kalian cari seperti apa ya, orang yang membuat lemari, tukang-tukang yang membuat lemari, yang membuat meja, itu kalian cari
yang kemudian kalian pelajari kisah sukses dari wirausaha tersebut, yang kemudian tuliskan hal-hal apa saja yang membuat wirausaha tersebut berhasil. Yang keempat, kalian akan membuat video bahwa menceritakan bagaimana kewirausahaan itu sendiri. Jadi terima kasih untuk kelas 10. Selamat mengerjakan tugas.